Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kiprah Asosiasi Pelaku Usaha Hortikultura atau ASP Horti Bali dalam mempromosikan hasil pertanian Bali sudah mampu menembus pasar ekspor. Namun, kini di tengah pandemi COVID-19, tentu ada tantangan yang dihadapi ASP Horti Bali. Bagaimana ASP Horti Bali menyikapi kondisi ini? Dan apa yang bisa dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19? Adakah peluang ekspor? Untuk mengupas lebih jauh tentang kiprah ASP Horti Bali, kita telah terhubung dengan Ketua ASP Horti Bali, Bapak Wayan Sugiarto. Om Swastiastu, selamat malam Bapak Wayan Sugiarto. Swastiastu Pak Madi. Selamat malam. Iya, sehat selalu Pak Yan. Terima kasih, sehat. Astungkara semua diberikan kesehatan. Astungkara. Bapak, bagaimana ASP Horti Bali ini menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini, Pak? Baik, Pak Made, kami perkenalkan ASP Horti. Jadi kami itu Asosiasi Pelaku Usaha Hortikultura Bali. Jadi memang dengan adanya COVID-19 ini, terus terang kami dalam posisi yang terpuruk, yang menjerit, karena sebagian besar anggota kami adalah supplier untuk hotel-hotel, pasar pariwisata di Bali. Jadi termasuk catering, villa, restoran, dan seterusnya. Nah, dengan adanya situasi seperti ini, otomatis kami sekarang harus mengalihkan perhatian. Jadi yang tadinya 50% itu teman-teman lebih banyak adalah pelaku usaha yang mensuplai pasar pariwisata. Sekarang otomatis harus banting setir untuk lebih banyak memenuhi kebutuhan dari masyarakat umum kita. Baik. Ya, karena kami ASP Horti itu komoditinya terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian termasuk bunga, bumbu, dan seterusnya. Hasil pertanian termasuk sekarang dikembangkan ke pangan. Karena Dinas Pertanian juga menjadi satu di pangan. Seperti itu, Pak Made. Iya. Berarti ada solusi yang diambil pada saat pandemi COVID-19 ini sendiri ya, Pak ya? Iya, harus ada solusi. Jadi tadinya kami lebih banyak anggota-anggota kami pelaku usahanya itu lebih banyak memproduksi misalnya sayur-sayuran, buah-buahan untuk hotel-hotel. Nah, otomatis sekarang lebih banyak untuk kebutuhan masyarakat kita. Ya, seperti itu, sehingga kami bisa tetap berperan, tetap bisa untuk tidak nol sama sekali kegiatan, karena hotel-hotel umumnya sudah nol di Bali tanpa tamu. Seperti itu, nah sehingga kebutuhan hotel juga tidak bisa kita andalkan kembali. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini tantangan juga bagi ASP Horti Bali ini agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi. Persis, jadi ini tantangan luar biasa. Kalau bisa dikatakan kita menjerit lah, karena memang kondisinya susah seperti ini. Nah, tetapi dengan tantangan seperti itu, kita juga sudah melakukan hal-hal untuk mengantisipasi supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita sebagai pelaku usaha di bidang hortikultura. Baik. Lalu bagaimana peluang untuk melakukan ekspor, Pak? Ini adakah tantangan yang lainnya untuk melakukan ekspor dan kendalanya? Ya, mungkin sebelum ekspor, karena kami juga di sini untuk perdagangan dengan adanya COVID-19 ini, nah kami, anggota-anggota kami lebih banyak melakukan penjualan online, artinya untuk meladeni masyarakat kita yang umumnya stay at home sekarang, jadi kami melakukan penjualan online. Jadi banyak sekali teman-teman yang melakukan penjualan, termasuk saya sendiri juga dengan pasar Bali-nya. Jadi kami itu ingin melayani masyarakat kita untuk tetap tinggal di rumah, sehingga kami bisa melakukan penjualan ke masing-masing rumah. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan masalah ekspor, jadi memang primadona ekspor Bali, nah di gambar juga sudah
kelihatan bahwa unggulan kita adalah manggis. Nah, manggis ini sebenarnya sampai bulan Mei ini itu masih puncak-puncak panen. Puncak-puncak panen ini karena sekarang tidak ada penerbangan, otomatis ke China, tujuan utamanya adalah China, sekarang ini terganggu. Nah, ada teman kita yang antisipasinya bagus sekali melalui pengiriman dengan kargo laut. Jadi alternatif yang diambil melalui jalur laut. Laut, betul. Jalur laut. Nah, tetapi di situ tantangannya kembali akhirnya kepada pelaku-pelaku di bawah, baik itu petani maupun pengepul-pengepulnya ataupun pelakunya. Nah, di situ berarti kualitas akan jauh lebih ketat. Katakanlah yang tadinya dari segi kualitas, kalau kematangan, kalau manggis itu kalau udah hitam itu kan hampir yang sudah matang. Nah, sekarang yang hitam itu mungkin tidak akan bisa kirim ke negara China misalnya. Nah, itu mulai dikirim dari warna yang merah, merah ke hijau-hijauan. Sehingga ada kesempatan untuk proses pematangan di perjalanan laut yang hampir 7 hari, Pak. Nah, sementara kalau penerbangan udara kan cuma 7 jam untuk sampai China. Nah, China rupanya pasarnya sudah kembali terbuka. Nah, sehingga kami ini salah satu anggota kami, Raja Manggis Sejati, melakukan pengiriman lewat kargo laut melalui Tanjung Priok, Jakarta. Jadi tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh teman-teman di ASP Horti Bali ini sendiri. Ya, melalui jalur laut itu. Konsekuensi bagi teman-teman, baik itu petani kita sendiri. Jadi sortiran buah manggis itu yang tadinya mungkin 50% dari total panenan itu bisa terkirim dengan kualitas ekspor. Nah, tapi kalau sekarang kiriman lewat laut paling 25% yang bisa masuk sebagai kualitas ekspor dengan perjalanan 7 hari. Nah, otomatis sekarang ini ya banyak sekali manggis-manggis di Bali yang tidak terserap oleh pasar. Karena kebetulan juga di Jawa sendiri juga terjadi panenan, baik Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, sehingga dengan sekaligus seperti itu, kelihatannya memang risiko ada di petani, sehingga terutama juga di pelaku yang mengumpulkan barang, karena dikumpulkan barang total dari petani, artinya barang lut kalau kami bilang. Nah, kemudian disortir. Nah, hasil sortiran ini yang akan lebih banyak terbuang, rejectnya seperti itu. Ya. Baik. Dengan konsekuensi yang ditanggung, kemudian alternatif yang sudah dilakukan oleh teman-teman di ASP Horti Bali ini sendiri, lalu bagaimana dukungan pemerintah terhadap yang sudah dilakukan ASP Horti Bali ini sendiri, Pak? Ya, memang kami ini dibentuk pun oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan. Nah, kami tetap disupport oleh Dinas Pertanian, dan sekarang akhir-akhir ini juga Dinas Perdagangan berperan untuk membantu kami. Nah, misalnya supportnya dalam bidang apa, Pak? Ada semacam registrasi terhadap kebun itu, terhadap packing house, sehingga kualitas terjaga dengan baik. Nah, itu peran nyata dari pemerintah. Dan sekarang ini dengan adanya tidak ada kargo udara, nah, pemerintah juga membantu bernegosiasi misalnya dengan pihak Garuda untuk katakanlah bisa menyiapkan pesawat kargo charter. Nah, sehingga bisa dilakukan pengiriman lewat udara. Tidak lewat laut lagi. Nah, malahan kami dengar juga pemerintah sedang berusaha, siapa tahu bisa disubsidi, sehingga rate pesawat itu akan bisa lebih murah per kilo dari buah itu, manggis misalnya gitu. Sehingga ada subsidi dari transportnya. Sehingga bisa kita melakukan pengiriman, karena pada saat ini sekarang kita ini bersaing dengan produk dari Thailand. Baik. Manggis Thailand. Ya, Pak Wayan, seberapa optimisnya Bapak seandainya biaya pengiriman via udara itu bisa ditekan?
tentunya dengan peran nyata dari pemerintah ini. Ya, baik. Kalau ini bisa ditekan, saya yakin kalau misalnya teman-teman kami di eksportir itu, rekan-rekan di anggota juga, itu akan bisa melakukan pengiriman secara baik, secara rutin, karena pada saat yang sama tahun lalu itu per hari bisa ada pengiriman sampai 60 ton manggis. Dan sekarang di luar manggis pun teman-teman eksportir itu sudah banyak melakukan negosiasi, melakukan pendekatan dengan pihak pasar di importir di luar sana untuk berkembang ke buah-buah yang lain, termasuk sayur-sayur yang lain. Katakanlah buah naga, salak gula pasir, kemudian alpukat, kemudian ada juga sampai ke masalah buncis seperti itu. Nah, paprika, jadi sayur-sayuran pun ada peluang untuk kita bisa lakukan ekspor kalau memang akan ada perhatian dari pemerintah untuk membantu dari segi kargo udara, jadi pengangkutan lewat udara supaya bisa lebih fresh, kemudian apalagi bisa disubsidi untuk kita bisa bersaing harga di luar sana, terutama dari produk Thailand khususnya. Kira-kira seperti itu. Baik, tentunya kita harapkan yang terbaik ya Pak ya, yang terhadap keberadaan ASP Horti Bali ini sendiri. Lalu pertanyaan saya yang terakhir ini Pak Wayan, apa kegiatan yang dilakukan ASP Horti Bali ini untuk ikut pencegahan penyebaran COVID-19 ini sendiri Pak? Oke, ya memang teman-teman kami ya banyak memang berperan selain tadi saya bilang bahwa kita menyukseskan dengan melayani masyarakat kita yang stay at home, yang tinggal di rumah saja, supaya bisa keluar. Kami melakukan pengiriman bekerjasama dengan Gojek, dengan Grab dan seterusnya. Nah itu kita ingin menyukseskan supaya pemerintah juga terbantu untuk menangani bagaimana kita bisa menghindari penularan yang kuat dari corona ini. Nah, sehingga kita bisa berperan untuk mengirim makanan, mengirim paket apapun itu untuk sampai kepada tujuan tanpa masyarakat kita berinteraksi di luaran sana. Nah, kemudian kami juga pelaku-pelaku usaha ini kebanyakan memang pengusaha di daerah-daerah, sehingga di daerah itu bisa juga ikut berperan untuk menangkal penyebaran virus corona ini, karena kebanyakan dari anggota kami termasuk saya sendiri adalah anggota Satgas Sukarela di daerah-daerah, di desa. Nah, sehingga kami berperan di situ gimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita ikut melakukan pengawasan untuk desa kita terjaga, daerah kita terjaga supaya bisa terhindar dari penularan wabah corona yang sedang mengganggu sekali seperti saat ini. Nah, mungkin itu perannya. Baik, terima kasih Bapak Wayan Sugiarta. Walaupun seperti Pak Wayan katakan posisi terpuruk, tapi tetap melakukan hal yang terbaik bagi anggota ASP Horti dan tentunya bagi masyarakat Bali, dan apa yang sudah dilakukan dari ASP Horti Bali untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terlewati. Terima kasih sekali lagi Bapak Wayan Sugiarta, Ketua ASP Horti Bali. Mudah-mudahan kami bisa tetap optimis. Sudah mudah-mudahan peluang segera kita bisa raih kembali. Tetap jaga kesehatan tentunya. Bali TV, terima kasih. Terima kasih Bapak Wayan atas waktunya. Pemirsa, saya Madi Sukadanegara mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.